Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adinur Prayogi ya. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview tentang hasil penyemaian biji alpukat ya, dengan menggunakan metode atau teknik saya ya, yaitu dengan penggunaan teknik sungkup plastik berwarna hitam ya. Nah, seedling ini masih berumur sangat muda sekali, yaitu kurang lebih berumur 45 hari ya setelah semai, dan sekarang ketinggiannya sudah sampai 50 cm. Yuk, bagaimana hasilnya, kita lihat video kali ini. Oke teman-teman, sekarang kita sedang mengecek ya semaian biji alpukat dengan metode penyungkupan menggunakan plastik hitam ya. Nah, dan ini sekarang merupakan seedling alpukat yang berumur 45 hari setelah tanam ya. Seperti ini penampakannya. Kita lihat ketinggiannya juga sudah mencapai 50 sampai 60 cm ya, walaupun yang beberapa masih berukuran kecil. Dan dengan metode sungkup plastik hitam ini bisa meningkatkan persentase keberhasilan dalam pertumbuhannya. Sekarang kita lihat dari semaian kurang lebihnya 3000 biji ya. Ini ada sampai sana itu sekitar 3000 biji, dan yang tidak tumbuh itu bisa dihitung dengan jari berapa, dan sepertinya mayoritas tumbuh semua ya, bisa mencapai 90% tingkat pertumbuhannya. Yang penting kuncinya yaitu biji yang kita tanam itu bagus seperti ini. Lihat biji yang bagus itu seperti ini, bersih, tidak ada bercak hitamnya ataupun busuk pada bijinya ya. Nah, dan sekarang kita akan melakukan proses sortir untuk memilih bibit yang akan kita lakukan sambung pucuk ya. Nah, karena kalau tidak kita sortir, nanti bibit yang dihasilkan itu jelek atau kurang maksimal. Nah, makanya di sini banyak teman-teman yang ketika menyambung itu banyak yang gagal. Karena apa? Biasanya 70% keberhasilan itu ditentukan oleh batang bawah dan batang atas. Yang 30% yaitu metode atau caranya ya. Ketika batang bawah dan batang atas itu bagus, biasanya tingkat keberhasilan itu sangatlah tinggi. Nah, sekarang saya akan memberitahu atau memberikan pengalaman saya bagaimana cara mensortir seedling atau batang bawah yang bagus ya, sebelum batang atasnya, yaitu batang bawah dulu harus kita siapkan. Yang jelas umurnya sudah siap. Dan di sini ketika kita ingin menyambung dengan beberapa ukuran, misalnya kita menyambung 30 cm segini. Nah, itu kita pilih bibitnya kurang lebih 1,5 kali lipat dari ketinggian yang akan kita sambung. Berarti minimal 45 cm yang harus kita siapkan, batang bawah yang harus kita siapkan. Nah, seperti ini. Ini 30 cm dan sini berarti segini. Pas ini. Minimal ini. Lebih tinggi nggak masalah. Itu dari ketinggiannya. Kemudian dari penampakannya. Yang pertama, penampakan biji. Biji itu harus bersih ya, tidak busuk. Kalau busuk separuh atau setengah itu bisa kita buang yang setengahnya. Kemudian kalau busuk semua jangan dipakai. Contohnya seperti mana ya? Nih, seperti ini. Ini pertumbuhannya bagus, namun bijinya busuk. Kalau busuk seperti ini nanti juga dia akan mati pertumbuhan dari seedlingnya, maka dari itu harus kita hindari ya. Itu yang seperti itu. Itu yang harus kita hindari, yang seperti itu. Nah, kemudian dari batangnya harus kita sesuaikan juga dengan entres atau jenisnya ya, teman-teman. Jadi minimal besar entres dan batang bawah itu sama ya. Entres lebih besar sedikit tidak masalah, karena itu akan lebih mempermudah kita dalam melakukan penyambungannya ya. Dan harus bersih.
ini ada yang busuk seperti ini. Kalau busuk kita jangan sambung di sini, namun kita turunkan lagi sampai yang benar-benar bagus di sini, sebenarnya di sini ya. Nah, kemudian ada trik satu lagi. Ketika ini kan menggunakan teknik sungkup dengan menggunakan plastik hitam ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat semaian yang berumur 10 hari yang di situ ya. Nah, ketika menggunakan plastik hitam, maka otomatis pertumbuhan itu akan etiolasi atau berwarna putih seperti ini. Ketika berwarna putih, kita jangan langsung sambung. Sebaiknya kita angin-anginkan terlebih dahulu, kita kenakan sinar yang sedikit namun tidak kena sinar langsung sampai batangnya sedikit merah atau menghijau ya. Baru kita sambung. Biasanya kalau saya tunggu hingga berumur 1 minggu dari mengeluarkan dari plastik sungkup hitam ini ya. Kalau langsung itu biasanya tingkat kegagalannya lebih tinggi daripada kita tunggu sampai 1 minggu terlebih dahulu. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan coba lihat yang ada di sungkupan sampingnya ya, berumur 10 hari setelah penanaman. Kita akan coba lihat. Nah, ya teman-teman, ini yang berumur 10 hari ya. Tuh kita lihat, kita zoom karena kita nggak bisa masuk ke sana karena terlalu. Nah, ternyata sudah ada yang mulai tumbuh ya. Nah, ini dia. Ini umur kurang lebihnya 10 hari setelah penanaman ya. Ini dalam bedengan ini ada kurang lebih 2500 biji alpukat yang sudah kita bersihkan. Sebelumnya ini udah bersih. Ini masih bekas kulit-kulit arinya masih ada ya. Ini yang hitam-hitam itu kulit ari yang ada di biji alpukatnya. Itu sudah kita bersihkan sehingga tersisa hanya biji-biji yang bagus saja. Kalau tidak kita bersihkan, pertumbuhan dari akar itu akan lebih lambat. Karena apa? Kulit ari menutupi permukaan biji sehingga terhambatnya biji dalam melakukan penyerapan terhadap air ya, sehingga nanti proses pembongkaran cadangan makanan atau itu akan lebih lama, sehingga pertumbuhan akar itu akan lebih lama, perkecaman lebih lama ya. Ketika kita kupas, kita bersih sekaligus membersihkan dari bekas-bekas kulit ari yang bisa menjadi faktor peningkatan kebusukan itu dari kulit ari juga. Maka dari itu harus kita bersihkan dulu ya. Kemudian kita lakukan perendaman dengan fungisida agar bijinya terhindar dari patogen-patogen yang berbahaya. Ini teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba sortir yang akan saya lakukan penyambungan. Ini kita sedang melakukan sortir ya. Kita keluarkan dari bedengan yang siap-siap saja. Nah, seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menyemai sendiri bisa menggunakan teknik ini ya, dengan metode sungkup, atau juga tidak menggunakan metode sungkup. Yang penting jangan terkena hujan langsung kalau kita menyemai biji. Biasanya bijinya kalau terkena hujan langsung itu mudah rawan sekali busuk ya teman-teman. Jadi usahakan jangan terkena air hujan yang langsung. Nah, oke, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini tentang cara atau pembuktian terhadap metode persemaian biji menggunakan teknik ini ya. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.